biasanya kalau dalam pertemanan itu kan pasti punya temen yang menonjol, atau mungkin kitanya yang menonjol di pertemanan itu, jadi seperti diratukan atau diprioritaskan sama yang lain karena mandang fisik cantik, atau oh dia punya mobil, duitnya banyak, udahlah aku punya sama ini aja, kalau dia butuh apa-apa bantu aja lah gitu. Sedangkan yang nggak ada apa-apanya tuh kayak diremehin gitu. Sekarang aku punya narasumber namanya Kak Rosi. Halo. Ya jadi dalam podcast kali ini baru pertama kali ya, jadi aku bahas tentang beauty privilege. Kak Rosi mungkin tahu apa beauty privilege? Sekilas ya, kalau tahu aku itu beauty privilege keadaan dimana orang itu lebih apa ya, lebih diperhatikan orang, lebih diunggul-unggulkan orang karena dia good looking. Ya good looking biasanya Good tuh. Zaman looking. sekarang tuh lihatnya good looking. Ya karena ya mau gimana ya, namanya orang apalagi laki-laki ya terutama pasti kan mereka lebih pertama yang dilihat tuh dari penampilan dulu nih, Dari fisik. Betul itu. Jadi dia akan langsung ada sinyal-sinyal tuh kalau lihat cewek-cewek yang good looking. Langsung jiwa laki-lakinya bergejolak, terus mau deketin atau Cari-cari berteman. perhatian. Mungkin Kak Rosi ada pengalaman atau mengalami sendiri atau dari teman? Oh banyak sih, sering terjadi juga dulu waktu sekolah ya mungkin sampai sekarang juga sih. Dimana orang yang dia menonjol karena dia good looking, pasti dia famous dan banyak orang pengen berteman sama dia, dan sudah pasti itu circle pertemanannya ya bisa ditebak lah ya orang-orangnya seperti apa. Karena biasanya orang yang punya kelebihan ya itu dalam segi penampilan atau fisik itu agak pemilih, ya nggak sih? Iya benar. Jadi bukan rahasia umum lagi, nggak kaget juga sih kalau ada yang seperti itu gitu. Saya sendiri mengalami memang ya, kalau dibilang good looking saya memang nggak begitu good looking ya. Biasa aja. Tapi ada sesuatu yang bisa diunggulkan? Kalau itu hanya orang-orang tertentu sih yang lihat keunggulan di diri kamu yang nggak melulu dilihat dari penampilan gitu. Kalau yang saya alami sih teman saya ya sebatas teman sebangku, depan belakang dah, atau teman-teman yang lebih fokusnya tuh lebih ke hal-hal yang apa ya, seperti belajar, terus gak jauh-jauh dari hal yang berfaedah gitu. Kalau yang punya kelebihan itu biasanya ya mereka ngomonginnya ya seputar belanja-belanji atau fashion atau tempat-tempat hits ya, kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalau yang berteman sama orang yang seperti itu good looking gitu kan, yang kayak saya biasa aja tuh ya udah insecure gitu, mau berteman juga mikir-mikir mau nggak ya dia berteman sama saya, ya nggak? Ya benar. Kadang yang bikin insecure itu bukan karena apa yang kita punya sih, tapi
pemandangan orang kepada kita, terus perlakuannya juga tuh yang bikin insecure itu sebenarnya, ya nggak sih? Kayak kamu nggak good looking, kamu nggak selevel sama aku deh, jadi kayak aku tuh males gitu loh berteman, kayak jaga jarak, cuma butuh aja datangnya gitu, ya nggak sih? Iya, ada sih memang rata-rata seperti itu ya. Memang pilih pemilih kan tadi saya bilang ya, dia berteman milih-milih gitu. Karena apa ya? Karena dia takut image-nya dia kalau berteman terlalu akrab sama yang kurang famous gitu kan, nanti jadi ya gimana gitu dilihat sama orang-orang. Kalau pas butuh doang baru udah, kalau udah nggak butuh ya udah wes bye gitu ya. Terus itu kan pengalaman dari segi apa ya, bisa dibilang diabaikan lah sama teman-teman, tapi dari segi pernah diprioritaskan nggak, maksudnya seperti apa ya, ya mungkin kalau orang lain mandang dari fisik, mungkin kakak dari pinternya, Ada. udahlah nanti kalau kelompokan sama ini aja lah. Iya. Sama yang lain. Oh sering itu apa ya, kalau orang yang sudah tahu kita, apalagi kayak teman sekelas atau teman yang sehari-hari ketemu kenal, pasti mereka nggak melihat itu gitu. Mereka akan lihat, oh anak ini punya kelebihan, misalnya dia pintar matematika, dia pintar pelajaran IPA, mereka bakal mendekat ada yang diambil ilmu, maksudnya belajar bareng, minta ajarin, atau sekedar ya mau nyontek, atau cuman buat ini ada tugas, lihatlah tugasnya biar dapat nilai bagus gitu. Tapi kalau tanggapan kayak apa ya, kalau kayak gitu apa bedanya sama kalau misal memprioritaskan yang good looking? Kalau misal dalam hal pekerjaan ada orang dalam carinya yang cantik, good looking, langsung dimasukin. Kalau yang nggak good looking tuh kayaknya susah banget. Ya. Apa bedanya sama yang nggak punya kekurangan gitu? Yang punya kekurangan sama nggak punya kekurangan, apa bedanya? Dalam apa nih, good di penampilan gitu ya, dalam hal dunia pekerjaan gitu. Kerja. Di dunia kerja itu memang ya good looking itu harus, karena tapi good looking yang diartikan di sini tidak harus dia cantik atau gimana ya, tapi kalaupun dia biasa aja, yang namanya good looking kalau dia rapi, bersih, wangi, itu menurut saya sudah good looking dalam dunia kerja. Karena dalam kerja pun kita nggak bisa yang good looking ini pasti kinerjanya bagus, kualitas orangnya juga belum tentu. Tapi setidaknya biar orang tertarik dengan kita, ya kita harus menjaga penampilan itu, walaupun kita nggak secantik yang mereka harapkan, tapi setidaknya rapi, bersih, wangi sudah cukup sih menurut saya, bisa diusahakan. Mungkin menurut kakak itu sudah termasuk good looking, tapi pemandangan orang itu memandangnya yang good looking itu yang tinggi, mulus, body goals, walaupun nggak ada skill apa-apa dia bisa masuk, dia bisa jadi misal jadi manajer kah atau apa, bisa jadi kayak tanpa harus ngapa-ngapain dia udah bisa semuanya. Itu semua akan terlihat nanti setelah dia mulai bekerja. Memang pada awalnya orang akan tertarik, oke deh aku pilih nih orang nih, aku rekrut dia gitu. Tapi akan terlihat seiring berjalannya waktu gimana cara dia kerja, ya kan? Orang nggak mungkin mempertahankan dong kalau dia lah cantik, tinggi, tapi kalau nggak bisa kerja buat apa? Nah mungkin karena dia memanfaatkan good lookingnya, bisa minta bantuan, minta tolong dong kerjain ini, bisa kerjain ini, ntar gajinya kita bagi 2, ntar kalau kita gajian apa gitu kan. Ya bisa, memang bisa, cuman ya kalau dipikir-pikir ya apa nggak capek juga ya dia seperti itu kan.
Terus apa ya orang yang dia mintain tolong apakah akan mau terus? Ya juga enggak gitu. Ya pasti ada lah masa ya apa sih kerjain sendiri apa Akan ada gitu masanya kan. capek sendiri ya. Iya kerjain sendiri Bosan. apa gitu. Oke dia diprioritaskan tapi apakah semua akan suka sama dia kalau memang ya dia cuma ngandelin Good fisiknya looking. doang ya kan. Pasti lama-lama orang ih apa sih gitu. Terus kalau ngomongin ruginya jadi beauty privilege itu apa? Rugi oh ada pasti ada ruginya. Menurut saya sih ruginya apa ya dia tuh bakal sering digoda-godain ya dalam hal apa good lookingnya itu kan. Dia sering digoda-godain terus apa ya menurut saya sih Mungkin kalau biasanya dalam dunia kerja good looking itu ruginya nggak akan berkembang skillnya, kayak gitu-gitu mulu yang diandelin good looking, termasuk sini nggak bisa ngapa-ngapain. ya itu iya benar tapi itu kembali ke orangnya juga ya. Yes. Ya orangnya emang males mikir males berusaha dia ngandelin ini lo gue cantik gitu kan ya nggak akan berkembang gitu. Jadi beauty privilege itu tetap ada rugi sama untung ya. Ya pasti tapi identik sih kalau orang dengan good looking dia nggak punya kualitas gitu kan dia identiknya sama hal-hal yang negatif ya gak sih. Apa tuh? Ya misal dia memanfaatkan orang cowok dengan kecantikannya dia karena cuman mau uangnya aja gitu kan. Kayak morotin gitu ya. Gitu dia merasa apa sih kerja capek mendingan manfaatin aja nih cantikan gue gitu Iya, kan. nyepelein ya. Gampang nyepelein sih kalau yang good looking. Apalagi tuh cowok-cowok yang ya seperti itulah apalagi yang banyak duit terus sasaran empuk gitu sih. Auranya hewanya pengen ngebelanjain shoppingin ceweknya mulu biar cantik mulus, ceweknya ya senang-senang aja. Iya karena dia cantik banyak yang ngedeketin dimanfaatin lah. Memperkuat pusat memperbanyak cabang gitu. Pabrik ya. Jadi duitnya ngumpul nggak mau rugi. Iya dengan beauty privilege orang yang good looking ya dimanfaatkan sih biasanya dia banyak yang ngedeketin terus dia minta ini itu kelar deh maksudnya dia nggak usah sampai capek kerja juga udah dapet apa yang dia pengen. Tapi jadi bahan godaan sih itu. Wah Ujian juga. Tata tuh cowoknya ada yang cemburu juga. Tata cowoknya udah punya pacar udah punya istri ya nggak enak juga ya. Iya bilangnya sih jomblo gitu kan bilangnya single ya itu karena si cewek sama cowoknya cuman main-main doang nggak serius. Kalau memang serius ya pasti si cewek akan nyelidikin itu cowok gimana orangnya nggak asal aja kalau tujuannya baik. Kalau tujuannya cuman ya yang penting have fun. yang penting kan aku kebutuhannya tercukupin nih mau pengen apa juga nggak susah-susah nggak usah pusing-pusing tuh. Ada pengalaman juga nggak? Pasti ada dong. Oh banyak sekali. Tapi sekarang saya di posisi diprioritaskan. dulu sering sih
kayak circle pertemanan itu ada teman yang menonjol, yang teman-teman tuh selalu memprioritaskan dia, selalu ya Ya apa-apa seiring ditawarin. perkembangan zaman sekarang Iya. kan, sekarang kan lebih glow up Iya, ya. glow up dong harus. Harus istilahnya apa ya, merubah diri kan. Karena Ya. zaman sekarang tuh glow up, good looking selalu ditamakan, jadi kita harus glow up. Tapi tetap akhlak nomor 1 ya. Betul banget, bagus itu. Ya kalau zaman dulu ngalamin kayak gitu ya wajar karena belum kenal ya namanya skincare, make up gitu. Dulu masih jarang banget ya yang pakai gituan kan. Jadi ya buluk. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang berduit, yang ya yang seperti itulah dia mengenal skincare, make up. Jadi orang-orang yang biasa-biasa aja tuh jadi minder, insecure, dan akhirnya mereka pengen juga merawat diri. Akhirnya Hanya merawat diri ya, bukan memperubah. iya, merawat kan harus. Tapi kalau merubah ciptaan, aduh, Ya jangan sampai lah ya. kita harus terima, harus bersyukur. Ya dirawat aja yang penting. Dikasih sama Allah ya dirawat gitu kan, jangan dibiarin buluk gitu kayak tanaman, kayak mandi sehari-hari gitu. Kalau nggak mandi kan juga nggak enak kan. Nah itu salah satu cara merawat diri tuh ya mandi gitu, tambahannya skincare, makeup, dan lain-lain. Itu hanya pelengkap. Yes. Jadi setelah berusaha mengglow upkan diri, Sudah bisa mencapai seperti itu. Bisa merasakan akhirnya. Gitu akhirnya. Iya, sebagai pengingat juga sih kalau perempuan tuh harusnya ya seperti itu gitu. Jangan cuek sama penampilan. Penampilan nomor 1 ya perempuan. Ya, tapi jangan berlebihan juga ya. Tetap jaga aurat, jangan terbuka. Jangan menor-menor juga ya. Ya make up natural aja lah. Yang penting make up cantik. Jangan umurnya masih muda make upnya udah tante-tante ya. Sering lihat itu. Masih muda tapi make upnya ulala. Alisnya kemana-mana. Malah yang udah tante-tante tetua malah make upnya kayak anak muda. Malah kebalik ya sekarang, zaman sekarang gitu ya. Yang masih muda kelihatan tua, yang tua kelihatan lebih muda. Emang zaman suka bolak-balik gitu. Ya sekarang apa ya, bisa dibilang ada yang mukanya muda tapi boros gitu kan. Ya. Kalau saya tua tapi saya irit ya. Irit Banget sampai dikira masih anak sekolah, padahal padahal sekolah juga. masih kuliah ya. Terus pesan-pesan buat yang merasakan di posisi seperti itu apakah? Pesannya pesan yang pertama harus percaya diri. Itu susah. Ya susah tapi harus gitu. Jangan peduliin orang-orang yang apa ya, yang suka ngatain kamu, menghina kamu, menjelek-jelekan kamu. Abain aja gitu. Fokus aja sama diri kamu percaya diri. Orang percaya diri tuh punya daya tarik tersendiri walaupun dia nggak cantik. Iya benar banget. Tapi jarang yang bisa percaya diri total itu tuh jarang banget. Saya pun kayak aduh. Lo percaya dirinya jangan terlalu percaya diri ya. Kalau terlalu percaya diri nanti jadinya kepedean. Kepedean nanti jadinya ini orang nggak tahu diri ya. Iya benar. Yang penting tuh percaya diri gitu. Walaupun kalian nggak se-good looking
selebgram, tapi kalau kalian percaya diri itu punya daya tarik tersendiri. Percaya diri tapi jangan kepedean, tetap jangan over pede ya. Terus yang kedua ya tetap harus merawat diri, walaupun kamu percaya diri dengan keadaan kamu yang apa adanya gitu, tapi tetap harus merawat, harus menjaga penampilan rapi, bersih, wangi, itu harus, apalagi perempuan ya itu ya. Untuk yang jomblo, kalau yang udah nggak jomblo ya biar enak dilihat gitu. Apalagi sekarang musim corona, kalau nggak bersih, imun sudah menurun. udah dikit-dikit kena, padahal cuma main depan teras doang bisa kena. Apalagi yang keluyuran, nggak cuci tangan pulang dari keluyuran, cepet banget itu kena. Terus pesan yang ketiga ya jangan milih-milih ya, milih-milih teman maksudnya ya, milih iya, tapi jangan mengkotak-kotakkan gitu loh, maksudnya nggak maulah sama ini, dia terlalu buluk gitu ya, jangan gitu juga ya. Kita sebagai teman bantulah, kayak ayo kamu bisa glow up, ayo aku bantu apa, ayo diajarin kalau perluan, dikasih saran, tapi hati-hati kalau ngasih saran jangan sampai menyinggung ya. Betul. Biasanya orang gampang sakit hati, tapi jangan, kalau sakit hati bisa dikatain baper loh, kan hati orangnya juga nggak tahu. Sensitif ya, apalagi orang yang insecurean. Terus orang yang introvert itu diem tapi dia batek ya. Saya banget ya. Ya introvert itu batek, diam-diam, makanya hati-hati. Harus ada orang yang support gitu. Supportnya kritiknya membangun, bukan cuma kritik doang, apa itu? Udah kritik menjatuhkan lagi. Jatuhnya ngejudge. Iya, kritiknya pedes ya. Udah mendingan diam aja, nggak usah kritik ya. Tapi pedes dari lambe tora. Terus apa nih? Apakah harus kalau perempuan apakah harus make up? Kalau kata laki-laki sih, saya suka cewek yang natural. Iya, naturalnya yang maksudnya putih mulus seperti itu. Walaupun tanpa make up tuh bilangnya natural, tapi yang tetap milih ya, tetap milih yang putih mulus glowing. Sama aja. Kadang kita bingung mau make up, dikata gimana, nggak make up gimana, bingung. Memang serba salah. Jadi ini serba salah. Nggak pernah puas di mata kita, di mata orang-orang itu kita nggak pernah baik. Ada aja kurangnya, ya iyalah. Ya iyalah, manusia. Netizen kan gitu, julid apa-apa dikomentarin kan. Orang yang udah cantiknya luar biasa aja masih ada aja yang kurang. Intinya jangan insecure ya. Ya percaya diri itu harus. In apa ya? In yourself. Be yourself. Be yourself. Jadi diri kamu sendiri, nggak usah sok-sokan ikut-ikutan. Aku maulah kayak dia. Boleh sih mau kayak dia dalam hal yang baik-baik. Misal emang kayak dia nih orangnya rapi bersih, itu boleh dicontoh kayak gitu. Cuman jangan kamu jadi panutan yang kamu benar-benar mau jadi seperti dia gitu. Tetap harus punya style sendiri, harus berbeda ya, jangan ngejiplak. Iyalah, kayak kamu idola sama artis gitu kan, fans, kamu model rambutnya, model atau pakaian, atau mau gaya berpakaiannya yang modis, yang ya sah-sah aja sih, cuman ya dilihat kantongnya juga ya. Jangan sampai
gaya hidup jadi beban hidup Ya ya. benar banget, sering sekarang terjadi. Nurutin gaya hidupmu Nggak akan puas. ya sama hanya teknologi, nurutin perkembangan teknologi, mau udah punya HP secanggih apa, ada yang baru mau Tetap aja mau beli yang baru. beli. Gitu aja terus gak pernah puas. Mending dimanfaatin uangnya buat yang lain, yang lebih bermanfaat, yang lebih berfaedah, sedekah kek atau investasi kek. Itu lebih menguntungkan. Apalagi anak muda tuh harus punya investasi sejak dini. Bener. Apalagi musim corona ya, susah nyari duitnya. Susah nyari duit, susah cari kerja, banyak orang ya kesusahan lah karena banyak pengangguran. Kadang yang kerja juga ngeluh. Yang udah kerja aja pusing ya karena duitnya habis buat swab buat beli vitamin, beli masker. Ya kalau yang gajinya gede sih Kalau gaji pas-pasan juga bingung. Kena salah, nggak kena biayanya juga banyak buat vitamin, buat ini itu. ya kalau Ya yang penting tetap jaga kesehatan aja. jaga kesehatan dan Masker jangan di double. double masker, jangan lupa yang belum vaksin harus vaksin ya, jangan takut vaksin karena setidaknya vaksin bisa meringankan kalau kalian kena, meringankan gejala gitu. Jangan lupa tetap cuci tangan, ikuti protokol kesehatan seperti itu ya. Jaga jarak, tetap makan yang banyak, Makan buah yang penting. makan Vitamin. buah, minum susu. Ya susunya nggak harus merek tit gitu ya. Ya, susu apa aja. Semua susu tuh baik buat kesehatan, dan vitamin C juga nggak harus itu merek itu, nggak harus. Banyak banget sumber vitamin C ya, dari makanan, dari buah, dari vitamin-vitamin yang lain bisa. Jadi nggak usah khawatir, jangan jadi panik buying. Oke, sudah? Terserah Sudah ya. podcastnya Kak Ulfa. Oke. Jadi pesan dari Kak Raffi seperti itu. Ya pesan dari saya ya seperti itu. Betul seperti itu. Seperti itu, masih ingat kan tadi ada 3 poin. Baik. Kita selesai. Kita sudahi podcast hari ini.